Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Berarti beberapa hari lagi insyaallah kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Walaupun sekarang kita semua sedang berada di musim pandemik COVID-19, tapi kita tidak boleh kehilangan suasana Idul Fitri dengan tetap menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menyambut hari raya yang penuh berkah ini. Apa saja sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita menyambut dan merayakan hari raya Idul Fitri? Ikuti sampai akhir, saya akan uraikan. Dan sebelum itu saya terlebih dahulu ingin menyampaikan tentang hari raya Idul Fitri, bagaimana awal mula pensyariatannya sehingga kaum muslimin dapat memiliki dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha yang dirayakan dalam setiap tahunnya. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, di masa jahiliyah orang-orang Arab memiliki dua hari dalam setiap tahunnya di mana mereka membuat perayaan pada kedua hari tersebut. Lalu ketika Rasulullah SAW datang berhijrah ke Madinah, beliau mengatakan kepada masyarakat yang ada di sana, dahulu kalian memiliki dua hari di mana kalian membuat perayaan di dalamnya. Dan kini Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan kedua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik daripada hari itu, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri bagi orang yang berpuasa dan melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik tentunya akan menjadi suatu keistimewaan dan keberkahan tersendiri. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, "Man shamahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang mengisi bulan Ramadan dengan puasa dan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar dari seluruh dosa-dosanya, ya, dalam maknanya yaitu berpisah dengan bulan Ramadan menyambut Idul Fitri kayaumin waladathu ummuhu, seperti dia baru dilahirkan oleh ibundanya. Maknanya apa? Yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia kembali suci, bersih dari dosa-dosanya. Itulah sebabnya kenapa kita di Indonesia ketika datang hari raya Idul Fitri sering mengucapkan dengan kalimat minal aidina wal faizin. Semoga engkau menjadi orang yang kembali suci, diampuni dosa-dosanya, lalu kembali menjadi orang baik, menjadi orang suci, bersih dari dosa-dosa, wal faizin, dan menjadi orang-orang yang menang karena mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, sekarang apa saja sunnah-sunnah Idul Fitri yang sepatutnya tidak kita abaikan? Yang pertama, yaitu bertakbir. Kapan mulai bertakbir? Yaitu sejak tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan, atau mudahnya kita sebut setelah maghrib lah. Setelah maghrib di akhir bulan Ramadan itu berarti sudah malam lebaran. Nah, kita mulai mengucapkan kalimat takbir. Tentu saja disunnahkan dengan suara yang dijaharkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi sejak malam Idul Fitri kita sudah bertakbir sampai keesokan paginya, yaitu sampai imam memulai sholat Idul Fitri. Begitu sholat Idul Fitri sudah dimulai, maka masa bertakbir selesai. Nah, di musim wabah seperti ini, ya,
Di tengah pandemik COVID-19 ini, biasanya kita kalau takbiran ya, bersama-sama berkumpul di masjid atau sebagian mengadakan pawai takbiran. Namun di masa pandemik ini sebaiknya kita tetap melaksanakan sunnah takbiran ini tapi di rumah kita masing-masing. Silakan bertakbiran di rumah bersama keluarga untuk memantapkan syiar datangnya hari raya Idul Fitri dan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang kedua adalah tetap menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dengan ibadah. Jadi jangan sampai kita merasa Ramadan sudah selesai, ibadah pun selesai. Tidak lagi baca Quran, tidak lagi sholat sunnah, tidak lagi qiyamul lail, tidak lagi melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga atau bersama di masjid. Ya, jangan sampai. Tapi walaupun sudah malam lebaran, ya, kita tetap melaksanakan ibadah di malam lebaran tersebut, menghidupkan malam sebagaimana biasanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama lailatal idaini muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub." Barang siapa yang melaksanakan mengisi malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mematikan hatinya ketika banyak hati yang mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi ternyata luar biasa sekali manfaat kita tetap beramal ibadah pada malam hari raya. Ternyata menjadikan hati kita tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap selalu dekat kepada Allah ketika banyak hati yang mungkin semakin jauh dan mati sehingga enggan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus lagi Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam sebuah penjelasan, beliau menyebutkan ad-du'a'u yustajabu fi khamsi layalin. Doa yang kita panjatkan itu akan diistijabah, dikabulkan oleh Allah pada 5 malam jika kita melakukannya. Jadi ada 5 malam yang jika kita berdoa pada malam-malam tersebut, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Lailatul Jumu'ah wa Lailatul Adha wa Lailatul Fitri wa awwalu Lailati Rajab wa Lailatun Nisfi min Sya'ban. Jadi inilah 5 malam yang menurut Imam Asy-Syafi'i di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengistijabah doa kita, yaitu malam Jumat jika kita berdoa pada malam Jumat. Yang kedua adalah malam Idul Adha, malam Idul Fitri, kemudian malam pertama di bulan Rajab, dan kemudian yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Berlanjut ke sunnah yang ketiga, yaitu pada Idul Fitri apa yang harus kita lakukan, yang kita jalankan sunnahnya. Sunnahnya adalah mandi, berpakaian yang terbaik, dan juga memakai wangi-wangian. Jadi walaupun kita di musim pandemik ini mungkin sholat Idul Fitrinya tidak ke lapangan, tidak ke masjid berjamaah dengan masyarakat banyak ya, dan kaum muslimin lainnya, tapi mungkin sebagian dari kita banyak yang nanti akan melakukannya di rumah masing-masing bersama keluarga, maka tetap sunnah yang ini harus dilakukan. Jadi pada pagi hari raya Idul Fitri kita mandi, bersih-bersih ya, niatnya niat mandi sunnah. Kemudian setelah itu memilih pakaian yang terbaik, tidak mesti pakaian baru, yang penting bersih, kemudian bagus dalam artian tidak robek atau tidak kumel. Nah, maka itu sudah menjadi pakaian yang terbaik untuk kita gunakan dalam melaksanakan sholat Idul Fitri walaupun di rumah sendiri. Kemudian juga memakai wangi-wangian. An Ibni Abbas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Ibnu Abbas meriwayatkan, sesungguhnya katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, lalu memakai pakaian terbaik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dia mengatakan Rasulullah memiliki jubah khusus atau pakaian khusus yang memang spesial, beliau selalu pakai atau gunakan untuk hari Jumat, untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sunnah yang keempat adalah makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi sunnahnya berbeda dengan sunnah Idul Adha. Kalau Idul Adha sunnahnya makan setelah sholat Id. Tapi kalau Idul Fitri sunnahnya adalah makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri.
Untuk menandakan apa? Untuk menandakan bahwasanya kita sudah berbuka, sudah menyelesaikan ibadah Ramadan, sudah merayakan kemenangan pada hari raya Idul Fitri tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwasanya diharamkan bagi umat muslim untuk berpuasa pada 1 Syawal atau pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Fitri sebelum sholat yakul at-tamarat, yaitu Rasulullah SAW makan beberapa butir kurma sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sunnah yang kelima adalah pergi dan pulang melaksanakan sholat Idul Fitri melalui jalan yang berbeda. Jadi kalau perginya dari jalan A, maka pulangnya dari jalan B. Nah, ini sunnah ya. Tapi kalau jalannya cuma itu saja, ya tetap jalan itu, mau bagaimana lagi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafa at-tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pada hari raya melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau pulang dan pergi melalui jalan yang berbeda. Nah, hikmahnya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ya, di antaranya adalah untuk memperpanjang juga silaturahim. Jadi kalau perginya sudah melalui jalan A, kemudian nanti sudah ketemu orang di jalan tersebut, maka tentu pulangnya melalui jalan B akan ketemu orang-orang yang berbeda, sehingga menambah nilai silaturahim. Nah, para pemirsa dan sahabat Abkar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat merayakan Idul Fitri di tengah pandemik ini dengan suasana yang tetap meriah bersama keluarga kita masing-masing ya. Tetap mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dengan tetap saling mengucapkan tahniah dan ucapan selamat, taqabbalallah minna wa minkum sholihal a'mal minal a'idina wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Boleh semua ucapan itu. Lalu untuk melapangkan dada kita sebagai nilai silaturahim, kita saling bermaafan antara satu dengan yang lainnya. Tidak sempat bertemu secara fisik atau bertemu langsung, maka tetap lakukan komunikasi ucapan tahniah Idul Fitri dengan media-media yang ada pada saat ini ya, media sosial, telepon ya, dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk tetap menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat dan kenalan kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.